Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 22 dan 23 November 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 6%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facilities tetap sebesar 6,75%. Keputusan ini tetap konsisten dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah preemptif dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang import atau imported inflation, sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3 ± 1% pada 2023 dan 2,5 ± 1% pada 2024. Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan makrobudensial longgar terus ditempuh melalui penguatan implementasi kebijakan insentif likuiditas makrobudensial (KLM) dan penurunan rasio penyangga likuiditas makrobudensial (PLM) untuk mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran termasuk digitalisasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah juga terus didorong untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makrobudensial dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas, baik secara spot maupun secara forward melalui domestic non-delivery forward. Kedua, penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk efektivitas kebijakan moneter dan pendalaman pasar uang serta pengelolaan aliran modal asing termasuk optimalisasi sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan sekuritas falas Bank Indonesia (SVBI) serta penerbitan sukuk falas Bank Indonesia (SUKBI). Ketiga, peningkatan efektivitas insentif likuiditas KLM melalui penguatan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan pemerintah, otoritas keuangan, kementerian lembaga, perbankan, dan pelaku usaha untuk terus mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas. Keempat, pendalaman kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonomi sebagaimana terlihat dalam lampiran. Kelima, percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk terus mendorong ekosistem ekonomi keuangan digital nasional melalui peningkatan efektivitas implementasi kebijakan KRIS, baik KRIS tuntas maupun merchant discount rate KRIS untuk usaha mikro, UMI, serta perluasan kerjasama KRIS antar negara. Perpanjangan masa berlaku kebijakan kartu kredit dan tarif sistem clearing nasional Bank Indonesia (SKNBI) sampai dengan 30 Juni 2024, yaitu kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000. Tarif SKNBI sebesar Rp1 dari BI ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah. Penguatan literasi kartu kredit Indonesia segmen pemerintah guna meningkatkan efektivitas penggunaannya. Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
serta percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah pusat dan daerah TP2DD. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK juga diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha, khususnya pada sektor-sektor prioritas. Bank Indonesia juga memperluas kerjasama dengan Bank Sentral Negara Mitra serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait. Itulah pokok-pokok keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22 dan 23 November 2023 yang bertajuk BI 7-day reverse repo rate tetap 6%, sinergi menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Demikian Pak Erwin, pokok-pokok hasil keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 22-23 November 2023.